dengan topik Comprehensive Solution for HCC Patients in Indonesia yang diadakan oleh PPHI, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia, bekerja sama dengan PT Rose. Sekitar 20 menit ke depan, saya akan mendapat kesempatan membahas judul Recent Update and Challenges on HCC Management in Indonesia. Jadi saya akan menyoroti kondisi yang spesifik untuk kita di Indonesia. Saya akan bagi topik presentasi ini menjadi 3 tahap. Bagian pertama, kita akan melihat situasi HCC atau karsinoma sel hati di Indonesia. Kemudian yang kedua, lebih general mengenai opsi-opsi pengobatan. Dan ketiga, saya ingin menyodorkan, memperlihatkan panduan tata laksana HCC yang baru saja dikeluarkan oleh Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia. Mari kita mulai pada bagian pertama untuk melihat situasi di Indonesia. Kanker hati adalah kanker yang banyak kita ketemui pada pasien-pasien di Indonesia dan juga di dunia. Dikatakan bahwa kanker hati ini merupakan kanker yang banyak menyerang para pria, di mana merupakan kanker nomor 5 untuk pria dan merupakan penyebab kematian nomor 2 di bidang kanker pada pria. Indonesia sendiri dikatakan sebagai salah satu negara dengan angka kejadian kanker yang tinggi, di mana kita lihat warna hijau tua diberikan untuk negara kita. Nah, disebutkan untuk data Indonesia pada laki-laki, kanker hati merupakan kanker nomor 4 sesudah paru, kemudian prostat, dan lain-lain. Bagaimana faktor resikonya? Kita kenal faktor resiko hepatitis B, hepatitis C, fatty liver, autoimun, dan juga faktor genetik untuk terbentuknya kanker hati. Dan di Indonesia ternyata dari registry yang tercatat di RSCM, hepatitis B merupakan penyebab tersering. Jadi dari lebih dari 200 pasien, hepatitis B merupakan penyumbang 65% kanker hati. Sesudah itu hepatitis C, dan sesudah itu baru yang lain-lain. Jadi memang betul apabila dikatakan bahwa negara yang tinggi kejadian hepatitis B-nya akan tinggi juga kejadian kanker hatinya. Nah, pasien-pasien dengan kanker hati ini sayangnya datang dalam kondisi terlambat. Kita kenal sistem staging BCLC untuk kanker hati yang dipergunakan di banyak rumah sakit di seluruh dunia. BCLC itu membagi stadium menjadi 0, A, B, C, D. Dan makin ke 0, makin ke A, berarti makin bagus, makin awal stadiumnya. Sayangnya, data 2 tahun 2017-2018 yang kelihatannya tidak jauh berubah juga pada tahun-tahun belakangan ini, di RSCM mendapatkan bahwa mayoritas pasien datang pada BCLC yang cukup lanjut, yaitu BCLC B, C, dan D. Yang mana 3 staging BCLC, stadium BCLC ini adalah stadium BCLC yang tidak bisa lagi menjalani operasi karena pasien sudah datang dalam kondisi yang cukup lanjut. Ternyata kalau dibandingkan dari 3 rumah sakit, bukan hanya RSCM yang menunjukkan kondisi begini. Rumah sakit Darmais, rumah sakit Medistra yang merupakan rumah sakit swasta juga menunjukkan gambaran yang sama. Jadi artinya mayoritas pasien datang dalam kondisi yang terlambat. Akibatnya kalau kita lihat di sini, terapi bedah yang merupakan terapi terbaik dan setelah itu radiofrekuensi ablasi yang juga dikatakan merupakan terapi dengan efek kuratif pada tumor kecil sangat jarang dapat diberikan pada pasien. Hanya sebagian kecil pasien yang bisa menjalani reseksi dan RFA. Kalau kita lihat batang warna coklat paling kanan, kebanyakan pasien justru mendapatkan best supportive care. Apa artinya? Artinya pasien tidak mendapatkan obat apa-apa untuk mengatasi kankernya.
Di mana best supportive care ini bisa karena memang pasien ini pada BCLC-D, yang memang pilihannya adalah best supportive care, atau bisa juga pasien itu pada BCLC-C, yang kesulitan untuk mendapat terapi sistemik. Akibatnya kalau kita lihat, dengan berjalannya waktu, tidak tampak perbaikan survival pasien. Dalam jarak 15 tahun, 98, 99, dan 2013-2014, median survival pasien masih berkisar sekitar 140 hari. Artinya 140 hari atau sekitar 5 bulan sejak pasien ditemukan, diagnosis ditegakkan, sebagian besar pasien akan meninggal. Nah, mari kita masuk pada pilihan-pilihan terapi hepatoselular karsinoma ini. Kenapa dikatakan terapi bedah tidak bisa diberikan? Kenapa pasien membutuhkan sistemik terapi tetapi kemudian justru tidak dapat menjalani terapi? Terapi hepatoselular karsinoma atau karsinoma sel hati sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1800-an. Jadi pada akhir tahun 1800-an, para ahli sudah mulai melakukan reseksi pada hati yang mengalami kanker. Tapi berkembang betul-betul melakukan hepatektomi dengan baik baru pada tahun sekitar 1950. Dan selanjutnya pada tahun 60-an kita kenal ada transplantasi, dan pasien kanker hati adalah salah satu kandidat untuk transplantasi liver. Berikutnya adalah transarterial chemoembolization, dan yang lebih belakang adalah radiofrekuensi ablasi, dan lebih belakang lagi adalah terapi target. Jadi kalau kita golongkan, ada beberapa sistem penggolongan terapi karsinoma sel hati. Berdasarkan cara pemberiannya, misalnya apakah bedah, apakah ablasi, apakah transkateter terapi, apakah radiasi, atau terapi sistemik. Atau apakah lokoregional pada lokasi tertentu, atau yang bersifat sistemik, itu ada juga pembagian seperti itu. Tapi kalau kita lihat, pembagian-pembagian ini juga punya beberapa opsi. Nah, terapi terbaik untuk kanker hati adalah reseksi terhadap tumornya. Inilah terapi yang menjanjikan hasil kuratif, yang dikatakan merupakan first line pada pasien yang tentunya mungkin untuk diterapi dan mempunyai fungsi hati yang baik. Sayangnya berdasarkan data kita tadi, hanya beberapa pasien, segelintir pasien yang bisa menjalani reseksi terhadap tumor tersebut, terutama karena pasien datang dalam stadium yang lanjut. Berikutnya adalah transplantasi hati. Transplantasi juga memberikan janji kuratif. Nah, karena apa? Karena pada pasien transplantasi ini, selain kita bisa mengobati kankernya, kita juga bisa mengobati sirosisnya. Jadi lengkap, dua penyakit yang diderita atau yang dimiliki oleh pasien ini bisa diatasi. Tetapi ada syarat. Beberapa kriteria, misalnya kriteria Milan menyebutkan bahwa transplantasi itu boleh dilakukan kalau ukuran tumornya kurang dari 5 cm, satu nodul. Atau kalau nodulnya multiple, paling banyak 3. Paling banyak 3 dengan ukuran paling tinggi 3 cm. Nah, sayangnya pasien kita datang dengan multiple nodul, diffuse, atau ukuran sudah lebih dari 5 cm. Nah, terapi yang cukup lama, dulu kami rutin melakukan, tapi sekarang ditinggalkan, yaitu percutaneous ethanol injection atau PEIT. PEIT ini menggunakan teknik ablasi dengan modal yang cukup murah, yaitu alkohol absolut. Sayangnya, PEIT ini akan berhasil kalau tumornya kecil, kurang dari 2 cm. Lebih dari 2 cm, PEIT ini tidak bisa memberikan hasil yang baik. Nah, untuk teknik ablasi yang sekarang kita gunakan adalah RFA atau Radio Frequency Ablation. Ini ablasi dengan memberikan efek panas terhadap tumornya. Tetapi kembali ada catatan, ablasi ini diberikan pada tumor ukuran, idealnya pada ukuran 3 cm yang terbesar. Pada praktek kita masih lakukan 3,5, 4 cm, tapi studi-studi menunjukkan bahwa hasilnya akan sebanding dengan bedah kalau ukurannya 3 cm ke bawah. Kalau lebih dari 3 cm, bedah lebih superior dibandingkan RFA.
Nah, di beberapa negara saat ini RFA mulai digantikan oleh microwave ablation. Dikatakan pada microwave ablation ini memberikan efek yang lebih kuat sehingga area pembakaran bisa lebih luas daripada RFA. Salah satu terapi yang banyak digunakan di kita adalah transarterial chemoembolization atau TACE. TACE ini dilakukan dengan memasukkan kateter ke dalam arteri femoralis, kemudian ditujukan kepada arteri hepatika, dimasukkan obat kemoterapi, dilanjutkan dengan embolisasi. Kenapa saya katakan banyak? Karena TACE ini ditujukan pada pasien-pasien stadium menengah. Nah, pasien kita justru banyak stadium menengah dan lanjut, sehingga akhirnya muncullah pasien-pasien yang menjalani terapi dengan TACE. Berikutnya adalah transarterial radioembolization dengan yttrium 90. Sayangnya di kita belum tersedia. Ini juga biasanya diberikan pada stadium menengah dan stadium lanjut. Modalitas lain yaitu radioterapi atau yang kita gunakan adalah SBRT atau stereotactic body radiotherapy. Ini bisa digunakan pada pasien-pasien karsinoma sel hati yang tidak bisa menjalani reseksi. Kembali mirip seperti TACE, ini dianjurkan pada kondisi-kondisi stadium menengah dan stadium lanjut. Jadi kalau kita bicara stadium menengah dan stadium lanjut, tentunya ini adalah stadium yang bukan kuratif. Jadi terapi tadi seperti TACE, SBRT, ini adalah terapi-terapi yang bersifat paliatif, bukan kuratif. Nah, terapi berikutnya adalah sistemik terapi. Sistemik terapi kita tahu namanya sistemik terapi, tentunya terapi yang akan bekerja secara sistemik. Bisa diberikan secara oral atau melalui injeksi intravena. Jadi mungkin yang kita kenal selama ini adalah kemoterapi. Sistemik terapi untuk karsinoma sel hati berkembang dalam 15 tahun terakhir. Tapi mungkin 10 tahun atau 5 tahun inilah kelihatan perkembangannya cukup pesat. Dikenal dua golongan terapi sistemik, yaitu multikinase inhibitor dan imunoterapi. Nah, itu beberapa pilihan terapi. Lalu dengan banyaknya pilihan tentunya kita membutuhkan panduan. Nah, oleh karena itu Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia kemudian menerbitkan panduan untuk para klinisi di negara kita, yaitu yang disebut sebagai konsensus penata laksanaan karsinoma sel hati. Konsensus penata laksanaan karsinoma sel hati pertama kali diterbitkan pada tahun 2017. Sepengetahuan saya, ini adalah konsensus pertama yang diterbitkan oleh organisasi Perhimpunan Peneliti Hati terkait penata laksanaan kanker hati. Konsensus pertama ini bersifat general, artinya membahas semua aspek dalam tata laksana karsinoma sel hati. Kalau kita lihat penyusunnya, di sini ada teman-teman dari radiologi diagnostik, radiologi intervensi, ada dari radioterapi, ada dari bedah digestif, ada dari patologi anatomi. Sehingga kalau kita lihat pada bagian atas buku konsensus, ada banyak logo organisasi yang dicantumkan yang ikut terlibat dalam penyusunan konsensus. Nah, di dalam konsensus tersebut, kita bisa temukan tulisan mengenai rekomendasi pencegahan karsinoma sel hati. Saya tidak bahas detail atau bagaimana rekomendasinya, silakan dibaca karena waktu kita terbatas. Ada rekomendasi mengenai surveillance. Jadi, keterlambatan diagnosis yang merupakan penyumbang survival yang pendek tadi. Jadi gara-gara diagnosis telat, pasien-pasien datang dalam stadium yang lanjut, sehingga survival menjadi pendek. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah screening atau surveillance. Jadi tidak bosan-bosannya kami semua mengingatkan, saling mengingatkan mungkin, agar kita rajin, disiplin melakukan screening atau surveillance terhadap pasien-pasien kita dengan karsinoma sel hati. Di dalam konsensus juga ada rekomendasi diagnosis. Saya juga tidak bahas detail, silahkan dibaca atau mungkin bisa ditanya nanti pada sesi diskusi. Dan berikutnya, tentunya yang penting adalah rekomendasi terapi.
terhadap karsinoma sel hati. Nah, saya kutip ya, rekomendasi nomor 9 di buku konsensus tersebut menyebutkan bahwa reseksi adalah first line terapi, terapi pilihan pertama untuk pasien-pasien dengan fungsi hati yang baik, dengan hepatic vein gradient pressure yang kurang dari 10 mm Hg, artinya tidak ada hipertensi portal, dengan ukuran trombosit lebih dari 100.000. Jadi tentunya ada kriteria-kriteria siapa yang layak menjalani reseksi. Saya lompat pada rekomendasi nomor 21, karena rekomendasi 10, 11 membahas lebih detail mengenai siapa yang dilakukan reseksi tersebut. Nah, rekomendasi nomor 21 ini adalah mengenai terapi sistemik. Disebutkan di sini, sorafenib is the only first line systemic therapy for carcinoma sel hati. Jadi ini terapi yang dianjurkan untuk pada pasien-pasien dengan HCC. Pada masa itu ingat, konsensus ini diterbitkan pada tahun 2017. Pada saat itu hanya sorafenib lah yang menjadi pilihan. Nah, sejak 2017 kalau kita lihat sampai ke sekarang 2021 banyak obat-obat baru bermunculan. Regorafenib, lenvatinib, dan nanti yang akan dibahas mendalam adalah bevacizumab dan atezolizumab. Oleh karena itu, Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia kemudian pada tahun 2021 menerbitkan konsensus baru yang khusus membahas terapi sistemik. Jadi ini konsensus yang baru, buktinya meetingnya dilakukan online. Nah, ini bukti bahwa konsensus ini memang masih hangat, masih baru keluar. Kita bisa lihat wajah-wajah penyusun konsensus ini yang aktif di Zoom meeting. Nah, rekomendasi 2 mengenai terapi. Disebutkan di sini bahwa modalitas terapi dipilih berdasarkan kondisi fungsi hati, performance status, besarnya tumor, ada atau tidaknya metastasis, kemudian invasi vaskuler, jumlah nodul, dan juga ukuran nodul. Nah, ini kita lihat algoritmanya. Jadi, catatan yang penting adalah konsensus Perhimpunan Peneliti Hati tidak mengikuti algoritma BCLC. Karena di BCLC ada algoritmanya. Kita mengembangkan algoritma sendiri yang sebetulnya didasari algoritma yang ada di konsensus APASL atau Asia Pasifik. Tetapi ada beberapa modifikasi di bagian-bagian pengobatannya. Silakan dilihat di buku konsensus. Nah, rekomendasi nomor 4 merupakan perbaikan dari rekomendasi sebelumnya, di mana sebelumnya hanya menyebutkan sorafenib, sekarang ada sorafenib, lenvatinib, atezolizumab, dan bevacizumab sebagai pilihan terapi sistemik. Itu tadi adalah terapi untuk lini pertama, dan untuk lini kedua kita punya regorafenib, ramucirumab, dan cabozantinib. Jadi kita bisa lihat di sini ada 3 obat yang masuk menjadi pilihan pertama atau first line, dan 3 obat menjadi second line. First line pun kalau kita lihat ada yang sebetulnya superior dibandingkan yang lain, tapi ada juga yang belum diuji, tetapi kita gabungkan 3 obat ini menjadi first line. Nanti kita akan diskusikan kenapa dikatakan yang satu lebih superior daripada yang lain, padahal sama-sama first line. Nah, bagaimana memilih obat tersebut? Kami anjurkan untuk mempelajari uji klinis fase 3 dari obat-obat yang ada. Misalnya, atezobev, misalnya kita lihat, pada studinya mengambil pasien CHILPU A, ECOG 0 sampai 1. Dan pasien-pasien tersebut harus diyakini aman dari perdarahan varises. Oleh karena itu harus dilakukan pemeriksaan endoskopi. Jadi uji klinisnya lah, kriteria uji klinisnya lah yang kita pakai untuk memilih pasien mana yang akan diberikan terapi-terapi tersebut. Misalnya atezobev tadi. Nah, akhirnya sebagai kesimpulan dari presentasi saya sampaikan bahwa sampai hari ini sebagian besar pasien-pasien karsinoma sel hati di negara kita, di Indonesia, umumnya datang pada stadium lanjut sehingga tidak bisa diberikan terapi kuratif. Nah, salah satu pilihan pada pasien yang harus menjalani terapi paliatif ini adalah terapi sistemik dengan tujuan memperpanjang survival.
Ada perkembangan pesat dalam pilihan terapi sistemik dan oleh karena itu kita punya banyak pilihan untuk terapi sistemik tersebut. Nah, kami harapkan para klinisi di Indonesia dapat menggunakan konsensus yang diterbitkan oleh PPHI 2021, konsensus terbaru, sebagai panduan dalam memberikan terapi sistemik tersebut. Demikian presentasi saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Prof. Rino.